Halo semuanya, balik lagi ke channel YouTube aku, DJ Official. Kali ini aku mau bahas ke teman-teman nih, peraturan TikTok terbaru terkait dengan pelanggaran konten. Nah, apa aja kira-kira hal yang tidak perlu kita lakukan supaya akun kita tidak terkena pelanggaran? Langsung aja disimak, tapi sebelumnya teman-teman wajib banget dong buat subscribe channel YouTube aku dan share video ini serta nyalakan juga tombol loncengnya. Langsung aja yuk ke pembahasan. Apa peraturan yang tidak boleh dilakukan oleh kreator TikTok? Langsung disimak. Sejak TikTok itu diakuisisi oleh Tokopedia, maka banyak sekali peraturan-peraturan yang memang diperbaharui tentunya ya. Dan untuk para kreator yang memang sudah lama kadang males kan ya untuk membaca atau mempelajari aturan yang terbaru. Nah, di sini aku mau menjelaskan berdasarkan banyaknya pengalaman yang masuk ke informasi aku atau curhat gitu ya terhadap peraturan yang baru tersebut. Dan bahkan itu tuh sebetulnya tidak tercantum ya atau memang tidak dijelaskan secara spesifik atau secara rinci di website TikTok itu sendiri. Jadi supaya dapat diketahui oleh teman-teman semua, makanya di sini mau aku bahas secara detail yang memang siapa tahu teman-teman itu masih melakukan hal serupa dan memang belum terkena pelanggaran. Jadi lebih baik sebelum akun kita itu terserang, maka kita harus waspada dan hati-hati. Nah, apa aja sih yang memang pelanggaran yang tidak boleh dilakukan berdasarkan peraturan baru di TikTok? Yang pertama, teman-teman tidak boleh melakukan upload video berulang. Misalnya gini ya, kita membuat video itu dari video yang disediakan oleh brand ya. Ini khusus untuk afiliator. Kalau misalnya teman-teman itu diajak kerjasama tapi tidak diberikan sampel, lebih baik aku saranin ditolak aja. Karena nantinya ketika si brand itu memberikan video yang mentah atau memang yang belum diedit kepada si kreator, nantinya takutnya video tersebut itu sudah disebarluaskan ke kreator lainnya, sehingga dari segi kualitas gambar, kemudian background gambar dan produk pastinya sama meskipun nantinya bakalan kita edit ulang ya. Itu ya. Jadi penggunaan video berulang itu tidak direkomendasikan oleh si TikTok sehingga banyak sekali pelanggaran dan bahkan itu poinnya itu cukup besar ya guys ya. Bisa sampai 8 poin langsung. Jadi tolong buat teman-teman kalau misalnya diajak kerjasama oleh brand, lebih baik kalian tolak jika tidak memberikan sampel. Seperti itu ya. Yang kedua, tagar yang overclaim itu juga bisa termasuk suatu pelanggaran. Jadi untuk teman-teman yang memang memberikan review atau video-video pendek, short video, itu tidak diharapkan untuk memberikan tagar yang overclaim. Misalnya, cerah dalam 7 hari, kemudian tagarnya itu putih maksimal, dan seterusnya ya. Itu untuk skincare, atau memang untuk fashion itu bahan super adem selembut salju. Pokoknya itu tuh yang overclaim gitu ya, bahkan tidak bisa dibuktikan. Kalau misalnya kita menggunakan kayak ini dengan kandungan hyaluronic acidnya itu 10% gitu ya, kita cantumkan misalnya kayak ada hasil labnya seperti itu dicantumkan di dalam video yang kita buat, supaya memang tidak terkena overclaim dalam video tersebut dan tidak dikenakan pelanggaran oleh TikToknya. Seperti itu ya guys ya. Selanjutnya, ternyata penggunaan background yang sama itu bisa menimbulkan akun kita itu terkena pelanggaran. Nah, ini yang paling banyak digunakan hampir seluruh kreator. Kalian tahu nggak sih kalau background yang memang kayak karpet kayak gitu ya, yang warnanya krem, yang warnanya abu-abu, itu tuh super banyak banget dan memang udah viral banget gitu ya. Hampir semua konten kreator itu pasti beli alat konten yang seperti itu. Nah, itu kalau misalnya kita itu tidak menampilkan wajah, itu bisa dicap sebagai konten duplikasi. Jadi buat teman-teman mending hindari aja
beli background yang memang pasaran banget ya. Jadi itu tuh untuk di TikTok, untuk di selain di platform TikTok mungkin agak aman ya, tapi untuk di TikTok itu ternyata penggunaan background yang sama itu sangat mempengaruhi terhadap kualitas akun kita gitu ya. Terutama akun kita yang memang tidak menampilkan wajah kita. Jadi itu bisa saja hasil karya orang lain meskipun sudah dikasih copyright, ini video hasil karya aku sendiri misalnya gitu ya. Tapi itu tuh tidak mencantum atau menampilkan wajah kita, itu bisa saja terkena pelanggaran, dan terkena pelanggarannya juga cukup besar. Jadi teman-teman hati-hati terhadap penggunaan background dan alat konten yang memang pasaran yang banyak sekali orang lain pakai gitu. Lebih baik aku sih rekomendasiinnya, kalau misalnya mau pakai background yang seperti itu, teman-teman harus menampilkan wajah supaya memang nggak terkena pelanggaran. Seperti itu ya. Yang selanjutnya, pelanggaran yang terbaru itu adalah hindari menulis klaim produk yang berlebihan di dalam suatu review yang kita buat. Misalnya, satu brand itu memiliki kandungan vitamin C gitu ya, untuk skincare 10% gitu ya. Itu harus dicantumkan, kalau misalnya ditulis di dalam produk itu ya harus dilihatkan di video tersebut. Jadi kita tuh tidak mengada-ngada gitu ya. Jadi sesuai dengan produk yang memang kita review tersebut gitu ya. Jangan misalnya ini sudah ada kandungan glutathione, terus vitamin C dan niacinamide dan seterusnya, tapi tidak mencantumkan video tersebut. Memang 1-2 kali atau saya pakai yang seperti itu juga masih lulus kak gitu ya. Memang itu ada yang ya namanya juga algoritma dan namanya juga sistem TikTok gitu ya. Kadang memang akun kita itu gampang banget kena pelanggaran, kadang memang wah selalu lulus nih gitu ya. Nah, kalau misalnya akun kita itu udah sensitif, biasanya kalau yang gampang banget kena atau keserang, kualitas akunnya itu sudah buruk. Misalnya dia sudah memiliki pelanggarannya tuh terlalu banyak sehingga gampang sekali kita dicap sebagai overclaim lah. Padahal kandungannya memang seperti itu di skincare-nya, cuman kita nggak di-shoot atau nggak ditampilin di dalam video itu gitu. Jadi seperti kita tuh mengada-ngada, padahal memang di produknya itu dicantumkan di bagian packagingnya juga ada tulisan misalnya glutathione-nya sekian persen gitu. Nah itu tolong dihindari saja ya guys ya. Yang selanjutnya, pelanggaran yang biasa sering terjadi adalah kita mencantumkan harga produk itu tidak sesuai dengan harga yang ada di keranjang. Nah, apalagi kalau misalnya brand itu menyuruh kita membuat produk atau membuat review, nanti di tanggal 25 gajian sale nih, pasti harganya itu jadi harga 60.000 yang tadinya itu 80.000 ya. Otomatis kan kita sih sebagai kreator menuruti permintaan brand atau memang memberikan kemudahan gitu ya kepada si audiens supaya men-check out kita. Jadi kalau misalnya udah dikasih warning 80.000 jadi 60.000, nah ini lagi promo banget nih gitu ya. Nah itu tuh biasanya malah terkena informasi sesat gitu ya, berita sesat gitu, karena ini apa sih gitu, kemarin di tanggal 25 memang bener gitu ya, dari harganya 80.000 itu jadi 60.000. Nah sekarang setelah si brand itu mengganti harga ya, yang tidak kita ketahui sebagai kreator gitu ya, yang tadinya 80.000 misalnya kok jadi 100.000 sekarang gitu ya. Nah itu tidak ada pemberitahuan dan video kita tetap masih nongkrong di akun kita kan, otomatis orang yang melihat video kita itu pasti komen ini bohong nih gitu ya. Nah itu bisa menjadikan sebuah informasi yang sesat dan itu bisa menjadi salah satu alasan akun kita itu terkena pelanggaran. Jadi tolong hindari untuk memberikan harga yang ada di video. Mending kayak gini aja deh solusinya. Nyesel banget kemarin beli offline, harganya itu masih 90 ribuan. Sekarang harganya titik. Mending kamu cek aja di keranjang. Nah itu tuh masih aman. Jadi kita nggak nyebutin harganya tuh berapa. Jadi ketika brand mengganti sebuah harga tersebut, ya akun kita atau kualitas video kita itu masih aman dari pelanggaran. Nah seperti itu ya, semoga teman-teman bisa memahami. Yang selanjutnya yang tidak boleh dilakukan adalah kita tidak boleh menggunakan sound yang kena copyright untuk yang khusus afiliator atau yang ada link keranjang kuningnya. Kenapa demikian? Memang ya untuk sound yang memang viral itu kebanyakan susah banget kak untuk dijadikan disematin keranjang kuningnya, karena memang misalnya kena copyright dan seterusnya gitu ya. Jadi menurut aku itu hindari aja ya. Kalau misalnya
kualitas video kita itu sudah bagus, otomatis pakai sound atau nggak pakai lagu viral juga, kalau kualitas video kita bagus itu bisa FYP kok, karena aku juga pernah mencoba beberapa kali seperti itu. Jadi cuma voice over kita aja gitu ya, nggak perlu adanya sound-sound viral gitu, karena itu bisa membuat akun kita juga terkena pelanggaran, atau memang keranjang kuningnya itu nanti hilang gitu kan. Sayang sekali ya, kita udah capek-capek tapi keranjang kuningnya hilang gitu. Jadi hindari itu, dan kalau misalnya kita maksa beberapa kali tuh kadang kita udah nggak bisa posting video lagi dengan menggunakan keranjang kuning. Nah itu yang lebih bahaya dan lebih parah juga, jadi merugikan akun kita sendiri seperti itu. Dan yang terakhir itu, kalau misalnya kita menggunakan live ya, kita harus melaksanakannya itu dengan adanya gerakan. Jadi nggak cuma diam aja terus kita ngomong tapi barangnya itu nggak dijelasin sama sekali. Nah itu biasanya terkena pelanggaran. Jadi hati-hati juga untuk yang live tapi melakukan live-nya itu cuma diem aja gitu ya, nggak ngapa-ngapain, itu juga bisa terkena pelanggaran. Nah kayaknya gitu aja guys yang bisa aku sampaikan di video ini, yaitu peraturan baru di TikTok yang memang banyak orang belum mengetahuinya. Jadi tunggu apa lagi, langsung cek aja mulai sekarang apakah akun kita itu masih sering melakukan hal-hal yang sudah aku sebutkan tadi. Nah semoga kita selaku afiliator di TikTok itu benar-benar bercuan banget ya, dan semangat juga kontennya. Nah itu yang bisa aku sampaikan. Thank you for watching. Jangan lupa juga buat share video ini, like komennya, dan jangan lupa juga buat follow akun sosial media aku. Nah sampai jumpa di next video. See you.